Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali hadir di rumah Allah ini melanjutkan kajian kita, kajian fikih yang kita baca dari kitab Matan Abi Syuja', salah satu karya Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja'. Kitab fikih yang ditulis berdasarkan mazhab Syafi'iyah. Kita masih membaca penjelasan beliau berkenaan dengan taharah. Kalau sebelumnya kita membaca penjelasan beliau berkaitan dengan wudu, maka sekarang pasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Al-Imam berkata, faslun walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Pasal yang menjelaskan bahwasanya yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara atau 6 hal. Ada 6 hal yang membatalkan wudu. Lalu beliau sebutkan satu persatu. Yang pertama kata beliau, ma kharaja minas sabilain. Apa-apa yang keluar dari 2 jalan, yaitu dari dubur dan kubur. Dubur tempat keluarnya kotoran besar atau angin, kubur tempat keluarnya kotoran kecil atau bahasa kita sekarang buang air kecil. Apapun yang keluar dari salah satu dari 2 jalan keluar kotoran tersebut, baik itu yang keluar benda yang suci, zat yang suci maupun yang najis. Apa maksudnya zat yang suci? Contoh mani. Mani laki-laki itu suci, sedangkan madhi najis. Nah, kalau keluar maka batal wudunya. Ini yang membatalkan wudu. Salah satu yang keluar dari 2 jalan tersebut. Angin najis atau tidak? Saya tanya dulu jamaah. Angin najis atau tidak? Tidak, itu maksudnya. Walaupun yang keluar sesuatu yang angin tidak najis, makanya kita batal wudu. Yang dicuci bukan tempat keluarnya angin, karena dia tidak najis. Itu juga sebenarnya bantahan bagi orang-orang yang memahami dengan akal atau menolak sesuatu karena tidak masuk akal, menolak ajaran-ajaran syariat. Ini tidak masuk akal. Kalau begitu, kenapa buang angin tidak dicuci tempat buang angin tersebut? Kecuali kalau ada benda lain yang
menyertai keluarnya angin baru dicuci. Itu menunjukkan beramal itu dengan dalil, walaupun tidak masuk ke logika kita. Angin yang keluar tapi yang dicuci anggota wudhu yang lainnya, karena angin tidak najis. Jadi apapun yang keluar dari dua jalan keluarnya tersebut, baik itu dubur dan kubul, maka dia membatalkan wudhu. Yang keluar itu suatu yang suci ataupun yang najis, dia batal wudhu. Bedanya kalau yang keluar suatu yang najis, maka harus wajib dicuci, dibersihkan, cebok lah kalau bahasa kita, istinja bahasa fikihnya. Kalau dia bukan suatu yang najis, maka tidak perlu dibersihkan, tidak wajib dicuci, tidak wajib dibersihkan, karena dia tidak najis. Di sini Al-Imam mengatakan pembatal wudhu yang pertama itu ma kharaja minas sabilain, apa-apa yang keluar dari dua jalan tersebut. Di antara dalil yang digunakan atau yang dijadikan dasar oleh para ulama dalam masalah ini, firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Au jaa ahadun minkum minal ghaid," atau jika salah seorang di antara kalian datang dari ghaid, maksudnya selesai buang air besar, maka dia harus berwudu. Pulang atau selesai buang air besar, selesai buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, sama, harus berwudu. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau yang tadi itu firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Kata Rasulullah, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia bersuci terlebih dahulu atau berwudu terlebih dahulu. Jadi hadas itu penghalang sahnya salat. Hadas, dalam keadaan berhadas tidak sah salat, bahkan tidak boleh salat sebenarnya. Orang yang berhadas tidak boleh baginya salat. Maka walau bagaimanapun lamanya salat, banyaknya rakaatnya, panjang bacaannya, lama berdirinya, kalau dia dalam keadaan berhadas, maka tidak bernilai ibadah. Bahkan dia berdosa. Kenapa berdosa? Dia menghinakan Allah ketika itu. Dia dalam keadaan tidak suci, sedangkan Allah telah menetapkan dalam syariatnya bahwasanya salat itu harus dalam keadaan suci. Lalu dia dengan sadar dalam keadaan tidak suci, dia menghadap kepada Allah. Maka dalam masalah ini, orang yang berhadas, kata Rasulullah, tidak akan terima salatnya sampai dia berwudu terlebih dahulu. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, berkata salah seorang dari penduduk Hadramaut, dari Yaman, bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas? Ketika Rasulullah mengatakan, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Lalu ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, apa maksudnya hadas tersebut? Kata Abu Hurairah, "Fusaun aw dhurar." Angin, salah satunya, baik itu buang najis atau juga buang angin. Itu yang dimaksud dengan hadas. Waqisa, dan dikiaskan oleh para ulama dengan ini, semua yang keluar dari dua jalan tersebut, apapun dia, maka jika ada yang keluar walau kana tahiran, meskipun dia suci, maka batal wudunya. Apapun yang keluar dari salah satu jalan keluar tersebut, dubur dan kubul, maka batal wudunya walau kana tahiran, meskipun itu zat yang suci, batal wudunya. Jadi ini pembatal wudu yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu dubur atau kubur. Kemudian yang kedua, an-naumu
ala ghairi hayatil mutamakkin. An-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur dalam kondisi yang memang tidak ghairu mutamakkin. Apa maksudnya ghairu mutamakkin? Ghairu mutamakkin itu adalah orang yang tidur dan dia betul-betul nyenyak tidurnya. Orang yang tidur dan dia betul-betul nyenyak. Di antara dalilnya, saya ulangi, orang yang saya ulangi dulu penjelasannya. An-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur dengan posisi yang ghair mutamakkin. Maksudnya posisi yang betul-betul dia nyenyak tidurnya. Maka itu membatalkan wudunya. Sering kalau mendengarkan khatib berkhutbah, nah itu saat-saat yang paling nyenyak untuk tidur. Karena memang mungkin ada pengaruh syaitan juga mengajak jemaah untuk tidur. Apalagi kalau khatibnya sudah panjang khutbahnya, kemudian tidak bersemangat menyampaikan khutbahnya, maka makmum cenderung untuk mengantuk. Bagaimana jika demikian? Kalau memang dia nyenyak tidurnya, maka dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudunya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan kalau dia dalam kondisi duduk, dia belum tidak dikatakan kondisi yang nyenyak. Dalam kondisi duduk, tertidur, maka tidak membatalkan wudu menurut sebagian pendapat para ulama. Di antara dalil, kalau di sini dibawakan dalilnya oleh ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wika'us sahi al-ainan. Ini bahasa kiasan dari Rasulullah. Pengikat sah, apa sah itu? Pengikat dubur adalah dua mata. Kalau dua mata sudah tertidur, maka tidak sadar lagi apa yang keluar. Maka barang siapa yang tertidur, dia harus berwudu kembali, batal wudunya, karena dia tidak sadar apa yang keluar. Ini penjelasan para ulama dari mazhab Syafi'i. Faman nama falyatawadda, maka barang siapa yang tidur, hendaklah dia berwudu. Barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Kenapa? Karena mata ini pengikat. Orang yang bangun, dia sadar dan dia merasakan kalau ada sesuatu yang akan keluar angin atau mau buang air besar, dia tahu. Sedangkan orang yang tidur dia tidak tahu. Orang yang tidur tidak sadar kadang. Maka kita lihat ada yang tidur bangun-bangun sudah ngompol, kan tidak sadar. Ada yang sadar dan tidak. Kenapa? Oleh karena itu mata itu diibaratkan bagaikan pengikat bagi dubur. Nah, dengan bangun maka seorang sadar, dalam kondisi tidur tidak sadar. Maka orang yang dalam kondisi tidur, maka dia apa maksudnya? Perkiraan terbesarnya keluar hadasnya atau keluar angin itu paling kecil yang penyebab batal wudu ini keluar angin ketika dia tidur. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Jadi bukan suatu yang pasti. Dari kata mereka, orang yang tertidur itu besar kemungkinannya dia akan batal wudunya karena keluar angin atau yang lainnya tanpa dia sadari. Ini dia alasannya. Dan kata mereka, dan dikiaskan dengan ini, dengan orang yang tertidur juga orang yang hilang akalnya. Hilang akalnya kenapa? Baik hilang akalnya karena tidur atau karena sebab-sebab yang lainnya.
mungkin hilang akalnya karena mabuk, atau hilang akalnya karena gila, atau hilang akalnya karena pingsan, hilang kesadarannya, maka orang-orang yang seperti itu juga batal wudhunya. Orang yang mabuk batal wudhunya. Ketika dia sadar dari mabuknya, dia akan, walaupun mungkin sebelum mabuk dia berwudhu dalam keadaan tidak berhadas, lalu teler sama kawan-kawannya. Karena dahulu itu teler bukan berarti preman. Dahulu di awal-awal Islam, orang-orang yang mabuk-mabuk itu bukan berarti orang, karena memang kebiasaan mereka minum dahulu itu. Dahulu hampir di setiap rumah ada stok minuman keras, ada khamarnya. Bahkan bergentong-gentong bergalon-galon di rumah-rumah sahabat dahulu. Sampai datang atau turun ayat yang mengharamkan khamar. Mereka tumpahkan semuanya. Disebutkan di dalam beberapa riwayat dan dinukilkan di dalam kitab-kitab tafsir, sampai-sampai jalanan kota Madinah itu basah oleh khamar yang ditumpahkan oleh kaum muslimin. Makanya dahulu bukan hal yang aneh kalau ada, tapi setelah itu, setelah umat Islam tidak terbiasa lagi, nah, kalau ada yang minum khamar berarti orang yang tidak benar. Sudah jelas diharamkan, masih juga minum, masih juga teler. Karena khamar itu salah satu ummul khaba'ith, ibu dari berbagai tindak kejahatan dan keburukan, perbuatan-perbuatan jahat. Khamar sebabnya orang yang mabuk dia bisa mencuri, bisa membunuh, bisa memperkosa, bisa melakukan berbagai tindakan-tindakan kejahatan. Tapi dahulu itu sebelum diharamkan biasa orang-orang meminumnya. Kadang duduk-duduk saja di rumah kawannya nongkrong-nongkrong, ya suguhannya khamar. Karena waktu itu belum diharamkan. Maka di sini dijelaskan bahwasanya dikiaskan dengan orang yang tidur juga. Dikiaskan orang yang tidur juga adalah orang yang hilang akalnya dengan sebab-sebab yang lainnya. Setelah dia sadar, dia wajib berwudu. Setelah dia sadar dari hilang akalnya, maka dia wajib berwudu. Adapun orang yang tidak nyenyak tidurnya, maka tidak dihukumi batal wudunya. Tidak dihukumi batal wudunya. Mungkin tidur-tidur selayan, ngantuk dan sebagainya. Kenapa? Karena biasa orang-orang tersebut juga sadar ketika terasa mau pengen buang air kecil, dia sadar, dia bangun. Terasa ingin buang air besar, dia sadar. Terasa perutnya tidak enak mau buang angin, dia sadar, masih sadar dia. Nah, maka yang seperti ini tidak dihukumi wajib kembali berwudu karena dia tidak dihukumi tidur. Kemudian perkara yang kedua yang membatalkan wudu sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja, atau yang ketiga, saya ulangi, yang tadi pertama keluar sesuatu dari dua jalan, yang kedua tidur yang nyenyak, kemudian yang ketiga zawalul aqli bi sukrin aw maradin. Ini juga membatalkan. Hilangnya akal sebab mabuk, tadi sudah disinggung juga, atau sebab sakit, pingsan, koma dan sebagainya. Kalau dia bangun, maka dia dan sadar ingin melaksanakan salat, dia harus berwudu. Kemudian juga yang berapa lagi? Yang keempat, walamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata, seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram, atau sebaliknya, wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahram, min ghairi ha'il, tanpa ada penghalangnya. Nah, ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Di sebagian pendapat dikatakan jika menyentuhnya dengan syahwat, menyentuh dengan penuh syahwat. Kalau hanya menyentuh, misalnya bersalaman, hukum asal tidak boleh dengan yang bukan mahram, apapun alasannya. Tapi masalah batal wudu bersentuhan, Nabi bersentuhan dengan istrinya. Istri Nabi bukan mahram, itu istrinya.
Kalau mahram tidak boleh, tidak mungkin mereka menikah. Kalau mahram tidak mungkin mereka menikah. Nabi salah satu kebiasaannya, kadang beliau sebelum berangkat ke masjid atau ke masjid, beliau cium dulu istrinya, lalu keluar ke masjid dan tidak berwudu, mengulang wudunya. Itu pendapat ulama yang menyatakan tidak batal wudu laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram. Tapi kalau menyentuh wanita yang bukan mahram yang bukan istrinya, dia berdosa. Karena tidak halal baginya menyentuhnya, tidak diperbolehkan. Sedangkan istri, wanita yang hukum asalnya tidak boleh disentuh, tapi menjadi halal dengan adanya akad pernikahan. Menjadi halal karena akad pernikahan, maka boleh disentuh. Sedangkan pendapat ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang dijelaskan oleh Qadhi Abu Syuja', tidak boleh bagi laki-laki ataupun wanita menyentuh yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang. Tidak boleh, karena itu membatalkan wudu. Hal tersebut membatalkan wudu. Dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Au lamastumun nisa", atau lamastum, menyentuh wanita. Sedangkan ulama yang mengatakan tidak membatalkan, mereka menyebutkan itu maknanya bukan menyentuh, tapi berhubungan suami istri. Itu dia. Kalau hanya sekedar menyentuh tidak membatalkan, tapi hubungan maksudnya adalah melakukan hubungan suami istri. Itu yang membatalkan. Sudah berapa? 4 ya. Kemudian yang kelima, wa massu farjil adami bi batinil kaf, dan menyentuh kemaluan dengan ini telapak tangan. Nah, dengan telapak tangan, menurut fikih Syafi'iyah itu membatalkan wudu. Menurut fikih Syafi'iyah itu membatalkan wudu. Di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dan dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dari Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia tidak boleh salat sampai dia berwudu terlebih dahulu. Maka dari hadis ini ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah menyatakan batal wudunya. Sedangkan ulama lain yang mengatakan tidak batal, mengatakan batalnya kalau menyentuhnya dengan syahwat. Batalnya jika menyentuhnya dengan syahwat. Kemudian di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan wa yutawaddau min masjid dzakar, dan diharuskan berwudu terhadap orang yang menyentuh kemaluannya. Diharuskan dia berwudu kembali. Ini beberapa dalil yang digunakan atau hujjah yang digunakan oleh ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah tentang batalnya wudu karena menyentuh kemaluan. Baik itu kata mereka, baik itu kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, maka batal wudunya. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Majah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Dan ini mencakup atau meliputi baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka menurut para ulama mazhab Syafi'iyah berdasarkan hadis-hadis ini, laki-laki ataupun perempuan yang menyentuh kemaluannya tidak disebutkan, umum semua, baik syahwat ataupun tidak, maka batal wudunya. Dan juga sebagian dari kalangan mazhab Syafi'iyah mengatakan itu juga
termasuk dalam makna hadis tersebut juga menyentuh al-khubul wad dubur. Nah, sebagian yang lebih ini lagi membatalkan juga. Menyentuh dubur pun membatalkan menurut mereka. Menyentuh kemaluan membatalkan, menyentuh dubur juga membatalkan. Dalam masalah ini kalau saya sendiri lebih menguatkan pendapat yang tidak membatalkan kecuali dengan syahwat. Tidak membatalkan kecuali diiringi dengan syahwat. Kemudian yang kelima, yang keenam ya. Yang keenam, massu halaqati duburihi alal jadid. Alal jadid, menyentuh tempat keluarnya kotoran dubur, tempat keluarnya kotoran yang baru selesai buang air besar setelah cebok. Nah, menyentuhnya maka itu membatalkan wudu berdasarkan pendapat yang baru dari Imam Syafi'i. Apa maksudnya? Kalau di sini Syekh atau Imam mengatakan alal jadid, berdasarkan pendapat terbaru dari pendapat Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i beliau itu memiliki dua pendapat. Al-qaulul qadim, al-qaulul jadid. Pendapat yang lama, pendapat yang baru. Pendapat yang lama ketika beliau berada di Baghdad. Pendapat yang baru ketika beliau berada di Mesir. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i orang yang selalu update ilmunya, berkembang terus ilmunya. Ketika berada di Baghdad, beliau belajar dari ulama-ulama yang ada di sana, mendapatkan berbagai dalil dalam berbagai masalah-masalah agama, masalah-masalah fikih. Lalu ketika beliau ditanya atau menulis atau menetapkan suatu hukum berdasarkan dalil yang beliau dapatkan di sana. Kemudian beliau ke Mesir. Lalu di Mesir mendapatkan dalil-dalil yang berbeda, yang lebih kuat lagi dari dalil yang dalam beberapa masalah mendapatkan dalil yang lebih kuat, mendapatkan ilmu yang lebih. Ternyata dalil yang dahulu diketahuinya di Baghdad itu lemah misalnya. Yang kuat riwayat yang lain, yang ini. Lalu beliau rubah pendapatnya. Beliau rujuk dari pendapat yang lama, beliau mengeluarkan pendapat yang baru. Nah, itu dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iyah disebutkan alal qadim alal jadid, al-qaulul qadim qaul jadid. Karena begitu al-Imam Syafi'i. Dan semua tertulis di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid beliau, oleh ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Kalau di sini disebutkan menurut pendapat yang terbaru dari beliau ketika itu menyentuh tempat keluarnya kotoran dari dubur itu. Nah, itu membatalkan wudu menurut pendapat beliau. Sudah enam semuanya. Saya ulangi. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik itu yang suci maupun yang najis keluar, maka batal wudunya. Yang kedua, tidur nyenyak. Yang ketiga, hilangnya akal, baik karena mabuk atau sakit. Yang keempat, laki-laki atau perempuan menyentuh yang bukan mahramnya, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, batal wudunya. Yang kelima menyentuh kemaluan, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan pasangan. Maka atau kemaluan anak yang masih kecil, berarti kemaluan tidak dibenar. Ketika seorang telah berwudu menurut mazhab Syafi'iyah, kalau dia menyentuh kemaluan, mungkin mencebok anaknya atau memasangkan popok anaknya, celana anaknya kena oleh tangannya dan sebagainya, maka batal wudunya berdasarkan pendapat ini, mazhab ini. Dan yang keenam, menyentuh tempat keluarnya kotoran besar. Misalnya gatal, garuk, masukkan tangan ke dalam, garuk-garuk. Nah, itu batal wudu yang menurut pendapat ini. Kan masih itu ketawa dia. Berarti memang ada orang kadang seperti itu. Kalau menggaruk tidak puas kalau hanya di luar saja, terhalang celana. Sudah digaruk-garuk, kadang sebagian orang usil pula. Tangannya diciumkan ke hidung kawannya. Ada orang-orang seperti itu. Na'udzubillah. Baik, kita lanjut penjelasan berikutnya. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Fasal yang menjelaskan perkara yang menyebabkan wajib mandi
Itu ada 6 hal. Kalau tadi yang menyebabkan wudu, membatalkan wudu, maka kalau pasal berikutnya pasal yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi, menjelaskan perkara yang menyebabkan wajib mandi, yaitu ada 6 hal. Yang pertama kata al-Imam, thalathatun tashtariku fiha rijal wal nisa. Ada 3 perkara di situ juga dialami terjadi pada laki-laki maupun wanita. Sama. Apa saja? Iltiqaul khitanain, melakukan hubungan suami istri. Laki-laki, perempuan sama-sama wajib mandi. Bukan perempuannya saja wajib mandi, atau bukan laki-lakinya saja. Laki-laki, perempuannya juga wajib mandi, berarti sama-sama. Kemudian yang kedua, keluarnya mani. Baik laki-laki ataupun perempuan, maka juga wajib mandi. Dan yang ketiga, al-maut, mati, kematian. Kalau sudah mati kan dimandikan. Al-maut, jadi disebutkan juga perkara yang menyebabkan wajib mandi. Seorang muslim, muslimah kalau meninggal dimandikan, kecuali kalau meninggal terbunuh dalam peperangan, syahid, maka dikuburkan bagaimana kondisinya tanpa dimandikan. Begitu juga menurut salah satu pendapat yang meninggal dalam keadaan berihram, dikuburkan sebagaimana kondisi menurut sebagian pendapat. Ini 3 hal sama dialami oleh laki-laki dan perempuan, perkara yang menyebabkan wajib mandi. Saya ulangi, hubungan suami istri wajib mandi. Kemudian yang kedua tadi apa? Ada yang masih ingat? Keluarnya mandi, laki-laki ataupun perempuan wajib mandi. Kemudian yang ketiga, kematian, mati wajib mandi, tapi tidak mandi sendiri. Kalau mandi sendirilah kabur orang nanti, dimandikan tentunya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa mandi sendiri, tentu dimandikan. Kemudian 3 perkara kata al-Imam Al-Qadi Abu Syuja', 3 perkara yang khusus bagi wanita. 3 perkara khusus bagi wanita. Apa saja? Yang pertama, haid. Wanita yang haid, jika suci dari haid, maka dia wajib mandi. Kemudian nifas, jika dia suci dari nifas wajib mandi. Kemudian di sini al-Imam mengatakan al-wiladah, melahirkan. Nah, ini nanti penjelasannya apa maksudnya. Sebab secara ilmu kita, nifas wiladah itu satu paket sebenarnya. Nanti kita baca penjelasan yang lainnya. Jadi ini 6 perkara yang menyebabkan wajib mandi. Yang pertama tadi 6 perkara sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu hubungan suami istri. Maka menyebabkan laki-laki perempuan yang melakukan hubungan suami istri wajib mandi keduanya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari, dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa ahadukum baina syu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu. Wa fi riwayat Muslim, wa illam yunzil. Jika salah seorang di antara kalian, ini bahasanya bahasa kiasan ya, melakukan hubungan suami istri, hubungan badan, maka wajib mandi. Wajib mandi. Dan dalam riwayat Muslim, wa illam yunzil, meskipun tidak sampai keluar spermanya atau tidak sampai klimaks, wajib mandi. Meskipun tidak sampai klimaks, tidak sampai selesai, wajib mandi. Asal sudah bertemu, hubungan sampai bertemu 2 kelaminnya, 2 kemaluannya, maka hal tersebut menyebabkan wajib
bagi suami istri untuk mandi. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua tentang keluarnya sperma atau mani. Keluarnya mani ini juga menyebabkan wajib mandi bagi laki-laki ataupun perempuan. Dalilnya hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, "Ja'at Ummu Sulaim." Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya atau berkata, "Ya Rasulullah, illam tastahi minal haqq." Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Jadi kata Ummu Sulaim, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap sesuatu yang hak. Innallaha la yastahi minal haq." Allah tidak malu terhadap sesuatu yang hak. Fahal 'alal mar'ati? Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi jika dia ihtilam? Ihtilam mimpi basah. Mimpi basah, mungkin dia mimpi bercumbu dengan suaminya atau apa saja yang menyebabkannya dalam mimpi tersebut, mimpi bertemu dengan bidadarinya atau laki-laki pujaan hatinya. Maka apakah wajib mandi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am. Ya, wajib mandi. Idza ra'atil ma', jika dia melihat ma', maksud melihat mani. Wajib mandi. Terbangun, dia periksa, ternyata basah. Dan itu bukan saling ngompol dan sebagainya. Nah, wajib ketika itu kata Rasulullah, wajib mandi. Ketika itu wajib baginya untuk mandi. Ini perkara kedua yang menyebabkan seseorang wajib mandi. Kemudian Al-Imam Abu Dawud dan yang lain juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Aisyah berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul al-balala wa la yadhkur ihtilaman." Kata Aisyah, Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang terbangun lalu dia mendapati ada basah pada celananya atau pada pakaiannya, dan dia tidak ingat apakah dia mimpi atau sebaik tidak ingat dia. Faqal yaghtasil. Lalu kata Rasulullah, dia harus mandi. Dia mandi. Wa anir rajuli, dan Rasulullah juga pernah ditanya tentang seseorang yang masuk waktu Isya. Mandi apa? Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah ditanya tentang seseorang yang mimpi, kemudian dia tidak basah, wala yajid al-balal, mimpi tapi tidak basah. Jadi kalau mimpi menyebabkan wajib mandi, keluar mani atau tidak? Kalau hubungan suami istri keluar tidak keluar tetap wajib mandi. Itu bedanya. Kalau mimpi keluar baru wajib mandi, keluar maninya baru dia wajib. Kalau tidak keluar maka tidak wajib mandi. Nah, ditanya Rasulullah tentang seorang yang mimpi, lalu dia mendapati pakaiannya basah, kemaluan juga basah. Kata Rasulullah, la ghusla alaih, tidak wajib mandi baginya. Dia tidak mandi. Maka Ummu Sulaim berkata kata Rasulullah, al-mar'atu tara dzalik, a'alaiha ghuslun? Bagaimana kalau wanita yang melihat itu, dia mimpi kemudian basah, apakah wajib mandi? Na'am, kata Rasulullah, ya. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu sama dengan laki-laki dalam masalah-masalah seperti ini. Juga wajib mandi. Sama hukumnya yang berlaku pada wanita. Jadi kalau mimpi tanda atau perkara yang menyebabkan wajib mandi itu keluar mani. Jadi keluar mani baik karena mimpi atau karena syahwat, maka wajib mandi. Kemudian perkara yang ketiga adalah al-maut. Tadi al-maut, orang yang meninggal maka dimandikan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu
Rasulullah menemui kami ketika wafat salah seorang putrinya. Beliau berkata, "Igsilnaha thalathan." Mandikan dia 3 kali. Jadi diperintahkan bagi sahabiah yang lain untuk memandikan jenazah putrinya. Maka ulama dari kalangan Syafi'iyah dari hadis ini mengambil istinbat hukum, mengambil satu faedah hukum, yang sudah meninggal maka wajib mandi, dimandikan. Berdasarkan hadis yang lain juga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan waqasahu ba'iruhu, bahwasanya ada seseorang yang hewan tunggangannya menyebabkan dia terbunuh, mati. Wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa muhrim, dan ketika itu Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berihram. Jadi ada salah seorang sahabat yang jatuh dari hewan tunggangannya dan mati, meninggal. Takdir Allah dia meninggal. Apa kata Nabi? Igsiluhu bima'in wa sidr. Nabi dalam keadaan ihram. Orang ini tidak tahu apakah dalam keadaan ihram atau tidak. Apa kata Rasulullah? Igsiluhu bima'in wa sidr. Mandikan dia dengan air yang dicampur dengan sidr. Kemudian kafinuhu fi thawbain. Kafankan dia dengan menggunakan 2 helai pakaiannya. Nah, ini juga dalil tentang dimandikannya seorang yang telah meninggal. Sudah masuk, sudah baik. Berarti sudah 3 ya. Sudah 3 saya jelaskan dalil-dalilnya. Dalil yang biasa dibawa oleh ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Saya ulangi, 3 hal yang batal, yang mewajibkan mandi dan sama laki-laki dan perempuan. Yang pertama hubungan suami istri, yang kedua keluarnya mani, yang ketiga kematian. 3 lagi insyaallah setelah salat kita lanjutkan membaca dalilnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. 222. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza." Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah najis atau kotoran. Lalu kata Allah, "Fa'tazilun nisaa fil mahid." Maka jauhilah wanita dalam kondisi haid. Maksudnya jangan lakukan hubungan suami istri. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jangan kalian mendekati istri-istri kalian dalam keadaan haid sampai mereka suci dari haidnya. Fa idza tatahharna, jika mereka telah suci dari haid, maka datangilah mereka sebagaimana Allah telah memerintahkan kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan selalu bersuci, menjaga kebersihannya. Nah, ini salah satu dalil yang dibawakan oleh ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah bahwasanya haid dan nifas, haid terutama itu adalah sesuatu yang menyebabkan wanita wajib mandi setelah berakhirnya masa haidnya. Kemudian juga hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh? Fa idza aqbalatil haidhah fada'i shalah. Jika datang masa haid, waktu haid, maka tinggalkan salat. Tidak boleh bagi wanita yang haid melaksanakan salat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh berdiam diri di masjid, tidak boleh menyentuh mushaf tanpa ada penghalang. Ini bagi wanita yang haid. Kata Rasulullah kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, jika datang haid maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat, dan jika telah pergi haid tersebut, maksud telah berakhir, faltasili wa shalli, mandilah dan tunaikan salat. Maka wanita yang haid jika telah berakhir masa haidnya harus bersegera mandi dan menunaikan salatnya. Ini hadis atau ini dalil tentang wajibnya mandi bagi wanita yang telah suci dari haidnya. Adapun nifas,
maka ini juga dikiaskan kepada wanita yang haid. Nifas dikiaskan kepada wanita yang haid dan melahirkan karena al-imam mengatakan al-wiladah, melahirkan juga perkara yang menyebabkan mandi. Dari mana alasannya? Ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah mengatakan karena anak itu keluar dari anak yang keluar itu, karena anak yang keluar itu adalah hasil dari mani, pembuahan yang terjadi antara sel telur dan sperma. Wal ghalib ay yakhruja ma'ahu dam, dan dia keluar dari jalan keluarnya mani juga, dan biasanya keluar bersama darah. Nah, ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Berdasarkan pendapat ini, wanita yang melahirkan, habis melahirkan dia mandi, kemudian dia nifas, tapi mandi sekedar untuk membersihkan badannya. Tapi setelah itu dia menunggu masa nifasnya berakhir, mandi lagi setelah berakhir nifas. Nah, kalau yang setelah habis melahirkan dia mandi, tetap dia tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh tawaf. Kalau dia melaksanakan haji atau umrah tidak boleh tawaf, tapi dia harus mandi menurut pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Mereka tidak menyebutkan dalil atau hadisnya apa. Mereka mengkiaskan bahwasanya wanita yang melahirkan itu keluar bersama mereka darah. Nah, pendapat kalau dalam masalah ini, ulama yang lain berpendapat ya sama saja. Melahirkan itu satu paket, proses melahirkan dengan nifas satu paket semuanya. Satu paket semuanya yang menyebabkan mandinya nanti setelah berakhir nifasnya. Setelah berakhir itu yang pendapat yang kalau saya ditanya mana yang lebih kuat ya, cukup sekali saja pas berakhir nifasnya yang wajib mandinya untuk mengangkat hadasnya. Kalau di sini tidak mengatakan mandinya untuk mengangkat hadas. Kenapa? Karena tetap dia masih berhadas. Wanita yang baru melahirkan wajib mandi, tapi bukan dalam rangka mengangkat hadas, karena dia tetap berhadas. Ini salah satu pendapat dari kalangan mazhab Syafi'iyah, wajib mandi. Baik, ini materi kita malam hari ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada satu pertanyaan yang sampai ke saya. Pertanyaan: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang suami mendatangi istri di saat istri lagi menstruasi dan qadarullah istri pun keluar mani, maka apakah si istri harus mandi? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa fikum barakallahu wa jazitum khairan. Baik. Pertanyaannya di sini ada beberapa masalah hukum yang harus ditekankan. Yang pertama, hukum melakukan hubungan suami istri ketika wanita dalam kondisi haid. Melakukan hubungan suami istri ketika wanita atau si istri dalam kondisi haid ini adalah salah satu dosa besar, perbuatan yang Allah haramkan. Setiap dosa yang ada ancaman dosanya atau ada hukumannya yang di dunia, atau ada laknat yang menyertainya, atau ada ancamannya di akhirat kelak, maka dosa tersebut adalah dosa besar. Haid atau melakukan hubungan suami istri ketika istri haid, maka itu dosa besar. Salah satu dalilnya yang dijadikan dalil oleh para ulama, surah Al-Baqarah ayat 222. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhi wanita, jauhi istri dalam kondisi haid. Wala taqrabuhunna. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Kalau sudah suci, maka silakan. Jika hubungan suami istri tersebut dilakukan atas dasar paksaan suami, maka suami yang berdosa.
Istri sebenarnya tidak wajib mentaatinya, karena itu perbuatan haram. Tidak wajib bagi seorang istri mentaati suami dalam perkara yang terlarang. Maka tidak wajib bagi istri mentaati suami. Tapi bagaimana kalau dipaksa? Yang berdosa suaminya. Ketika dipaksa, dosa ditanggung oleh suaminya. Lantas setelah itu terjadi, apa kewajiban bagi orang melakukan? Kewajibannya pertama, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Karena itu perbuatan dosa, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian wajib bagi si suami untuk membayar kafarah, denda penggugurnya. Apa denda penggugurnya? Bersedekah kepada fakir miskin, kepada orang miskin dengan seharga 1 dinar, atau dalam riwayat yang lain setengah dinar. Dinarnya adalah dinar di masa Rasulullah, bukan dinar mata uang sekarang, tapi dinar di masa Rasulullah, dinar Islam. Apa maksudnya dinar di masa Rasulullah? Diukur dengan harga emas. 1 dinar ketika itu 4,1 gram. 4 gram, 4 gram, 25 emas murni. Kalau udah lihat harga emas murni yang batangan itu, 1 gram sekitar 1.080.000, ada 1.100.000, tergantung emasnya. Tapi emas murni yang batangan. Berarti kalau 1 dinar 4 juta lebih. 4 juta kira-kira 4 juta berapa itu? 4.250.000, sekitar itu. Bersedekah dengan uang seharga itu penggugurnya. Taubat dan bersedekah dengan uang seharga itu. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata haidan aw imra'atan min duburiha." Barang siapa yang mendatangi istri yang sedang haid, atau mendatangi istrinya dari duburnya, atau mendatangi kahinan, mendatangi dukun, penyihir, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Itu salah satu ancamannya, dinyatakan kufur. Ini kufurnya kufur duna kufrin. Dosa besar disebut dengan kalimat kufur, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Ini menunjukkan dosa besar. Sampai-sampai digunakan lafaz kufur. Kufur itu yang dinamakan kufrun duna kufrin. Dosa besar tapi tidak sampai gugur keislaman seseorang. Kemudian kafarahnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi man ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Nabi bersabda terhadap seseorang atau seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya ketika istri sedang haid. Apa kata Rasulullah? Menjelaskan dendanya atau kafarahnya, menggugur dosanya. Yatasaddaqu bidinarin aw binisfi dinar. Dia wajib bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Dan di sini khilaf di antara ulama apakah itu pilihan atau tidak. Maka yang paling kuat mengatakan kalau dia orang yang sanggup 1 dinar harus setengah dinar, tidak ada pilihan setengah, harus 1 dinar, tidak ada pilihan setengah dinarnya. Kalau dia tidak sanggup, baru dia turun memilih setengah dinarnya saja. Setengah dinar berarti 2.100.000 atau kurang 100, 2.060.000 atau 2.070.000. Kalau setengah dinar 2.100.000 lebih lah, itu setengah dinar.
Kalau itu setengah dinar yang harus dia sedekahkan sebagai penggugur dosanya. Dan yang paling utama, taubatnya harus sungguh-sungguh. Jangan tidak diulangi lagi. Nah, tidak mengulangi dosa yang sama. Ini yang berkaitan dengan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan istri? Ketika istri juga keluar maninya karena berhubungan dengan suami lagi haid, apakah dia wajib mandi? Pendapat yang paling kuat, mandi tidak pengaruh baginya. Karena dia sedang berhadas besar pun. Tidak ada apakah mandi untuk mengangkat hadas, tidak mengangkat hadasnya. Tapi dia mungkin mandi untuk membersihkan diri, bersih-bersih. Itu saja. Tidak dalam rangka mengangkat hadas, karena hadasnya baru dia bisa hilangkan hadas sebesarnya. Sebelum dia berhubungan, dia memang dalam kondisi berhadas besar. Memang dalam kondisi berhadas besar. Dan hadas besarnya itu baru berakhir kalau dia sudah suci. Jadi tidak ada kewajiban harus mandi mengangkat hadas besar baginya, bagi wanita. Bagi suami dia harus mandi, dan lebih dari itu dia harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi si istri, kalau dia tahu itu perkara yang tidak diperbolehkan, dia harus memberitahukan suaminya, menolak kepada suaminya, menolak keinginan suaminya bahwasanya itu adalah dosa besar yang tidak boleh dilakukan oleh muslim dan muslimah. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan, keluarnya sisa mani suami pada istri setelah mandi atau sholat, setelah mandi, sholat atau aktivitas lain, apakah wajib mandi lagi atau cukup wudhu saja? Apabila telah mandi dengan cara yang benar, jika masih ada yang keluar, maka cukup baginya membersihkan saja tempat keluarnya dan tidak wajib mandi lagi. Karena bukan keluarnya sisa sperma itu yang untuk mandi, tapi hubungan suami istrinya yang menyebabkan wajib mandinya. Jika dia sudah mandi, maka sudah suci. Adapun sisa yang keluar itu hanya kotoran saja, dia bersihkan. Dan jika itu tidak najis, maka tidak membatalkan wudunya atau sebagainya. Sebagian kalau berdasarkan mazhab Syafi'i, batal wudunya keluar dari dua jalan tersebut, maka batal wudunya dan sebagainya. Tapi dia tidak wajib mandi. Dia tidak wajib mandi, cukup berwudu saja kalau dia akan sholat. Dia bersihkan, kemudian berwudu kembali ketika akan sholat dan tidak wajib mandi. Kecuali kalau dia berhubungan lagi. Karena yang membatalkan itu hubungan suami istrinya. Itu yang menyebabkan batal, itu menyebabkan dia wajib mandinya. Kalau hanya sekedar keluar maka tidak wajib mandi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan yang lain, silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Nah, baik, silahkan. Kalau istri hidup KB kan dia nggak ada men. Ya. Itu gimana untuk mengurangi dosa atau hubungan badan? Bagaimana? Istri KB. Ya. Ini nggak ada men dia. Dia mengetahui itu tidak boleh dia kasih dulu. Untuk mengetahui apanya? Karena nggak men itu. Iya. Jadi untuk mengetahui apa? Apakah boleh setiap hari? Karena nggak tahu waktu saja, nggak tahu kan? Boleh setiap hari. Boleh setiap hari. Kalau kuat setiap hari. Kalau sanggup setiap hari silahkan. Ini pertanyaan. Seorang istri menggunakan alat kontrasepsi KB, biasanya hormon mungkin ya, suntik hormon, sehingga kadang haid kadang tidak haid sama sekali. Pada itu biasanya respon tubuh wanita berbeda-beda.
Antara wanita yang satu dengan yang lain berbeda. Ada yang tetap normal haidnya, ada yang haidnya akhirnya berkurang harinya, ada yang malah makin bertambah harinya, atau ada yang tidak teratur, berbeda-beda biasanya. Nah, ada yang mungkin tidak haid. Apakah memang pengaruh itu atau memang karena umur sudah menopause? Memang sudah menopause? Tidak. Ya. Selama memang tidak haid, apapun sebabnya, maka boleh kapan saja. Itu dikiaskan seperti wanita yang tidak lagi haid. Tapi hati-hati. Sebaiknya dihindari. Jika memang wanita yang memang pada masanya dia masih bisa haid, kemudian karena efek dari pengaruh KB tadi dia tidak haid, sebaiknya diperiksakan, ditanyakan ke ahlinya, apakah bagus untuk kesehatan atau tidak. Karena tidak haid, dia normalnya dia masih usia haid, umur masih 30 misalnya. Seharusnya normalnya dia masih rutin haid, tapi karena mengkonsumsi pil KB atau menggunakan suntik tidak haid lagi, itu tanyakan ke dokter. Kalau secara hukum maka tidak, selama dia tidak haid dia suci. Tapi jika berbahaya untuk kesehatan, dihentikan penggunaannya. Itu saran dari para ulama. Semuanya seperti itu. Dengan hal-hal yang seperti itu berarti kan kondisi menjadi tidak normal. Normalnya wanita haid setiap bulan. Ketika tidak haid lagi, tanyakan ke orang-orang kesehatan, ke dokter atau ke bidan, apakah itu tidak berbahaya ke kesehatan. Kalau berbahaya maka wajib dalam hukum Islam sesuatu yang mendatangkan mudarat wajib dihindari. Jika berdasarkan ilmu kesehatan itu berbahaya, wanita yang menggunakan kontrasepsi KB, hormon, pil atau apa saja, lalu dia tidak haid dan itu akan memicu misalnya kanker atau apapun sebagainya yang membahayakan dirinya, wajib untuk meninggalkannya. Karena menjaga jiwa lebih diutamakan. Nah, adapun hukum kalau memang tidak haid tidak apa-apa. Selagi mampu sehari silahkan. 3 kali sehari setelah seperti minum obat pun tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang terjadi seperti itu, maka tanyakan, konsultasikan ke ahli-ahli kesehatan terdekat. Apakah boleh tetap digunakan, berbahaya atau tidak? Kalau mereka mengatakan sebaiknya ada, berarti tidak cocok, sebaiknya jangan, maka ganti, coba yang lain. Kadang-kadang bahkan yang suntik pun beda merek, obatnya beda lagi responnya, karena cocok-cocokan juga. Cocok-cocokan. Dan pertanyaan mungkin yang lebih sering ditanyakan, bolehkah wanita KB? Itu juga harus jelas dalam masalah ini. Boleh atau tidaknya itu tergantung kepada niat dan tujuannya. Jika tujuannya untuk membatasi keturunan maka tidak boleh. Cukup 2 saja. Padahal dia bisa punya anak 10, 12, 13, 14. Tapi untuk membatasi maka tidak diperbolehkan. Jika gunanya untuk mengatur jarak sehingga wanita mampu mengasuh anaknya sampai anak yang kecil ini sudah bisa mandiri, main sendiri, nyuap, makan sendiri, lalu dia hamil lagi, buat anak lagi. Nah, itu diperbolehkan, mengatur jarak dengan sewajarnya. Itu diperbolehkan. Yang seperti itu tujuannya, agar wanita ini bisa merawat anaknya dengan maksimal. Tapi tidak membatasi. Kalau membatasi tidak diperbolehkan. Misalnya program KB anak cukup 2 anak saja, maka tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan. Ya. Apakah hadis yang tentang atau pendapat kita bisa melakukan dari kontak jadi pembatasan dulu. Ya. Bagaimana kita pendapat yang ada di Islam tentang itu? Ya, baik. Satu, yang kedua, umpamanya kita dalam hubungan suami dalam perjalanan
Baik. Yang pertama dahulu. Ya. Tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja bahwasanya yang membatalkan wudu itu ada 6. Apa saja yang 6? Ada yang ingat? Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Yang kelima menyentuh wanita atau laki-laki yang bukan mahram. Yang keenam, hilang akal, baik karena mabuk, sakit, pingsan dan sebagainya. Al-Imam tidak menyebutkan tentang makan daging onta. Ya. Yang ditanyakan apanya? Ya. Ketika beliau tidak mengatakan, bukan berarti, belum tentu beliau tidak menyatakan tidak membatalkan wudu. Ya. Akan tetapi pendapat yang kuat dalam masalah tersebut membatalkan wudu. Ya. Bahkan sebenarnya mazhab Syafi'i dalam banyak hal lebih ketat. Hal-hal yang menurut jumhur dan ulama-ulama belakangan boleh, menurut mereka tidak boleh. Atau sebaliknya, menurut ulama-ulama yang belakangan tidak boleh, menurut mazhab Syafi'i boleh. Nah, termasuk dalam makan daging unta, atau juga misalnya kalau menurut ulama-ulama mutakhirin, jumhur, mayoritas ulama, kotoran hewan, kotoran ayam, kotoran kucing dan sebagainya tidak najis, menurut mazhab Syafi'i najis. Kotoran binatang, kotoran kambing, kotoran najis. Nah, itu beberapa khilaf di antara para ulama, termasuk tentang makan daging kambing. Kalau ditanya Ustadz yang mana? Karena hadis yang mengatakan itu membatalkan wudu kuat, maka saya pun juga mengambil pendapat itu. Makan daging onta, orang yang makan daging onta setelah itu harus berwudu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi pertanyaan ketika dalam perjalanan. Ketika suami istri melakukan hubungan suami istri. Ketika awal melakukan, istri belum haid. Mungkin ini kejar tayang. Maksudnya kejar kesempatan. Ini perkiraan sebentar lagi haid. Nah, sebentar lagi haid. Nanti kalau sudah haid 5 hari, 6 hari, 7 hari tidak bisa berhubungan suami istri. Akhirnya mereka berhubunganlah ketika itu. Ketika sedang berhubungan, tiba-tiba istri haid. Dari mana tahu haidnya? Pertanyaannya, dari mana tahu haidnya? Dari mana tahu haidnya? Setelah selesai. Boleh jadi itu setelah selesai. Baik. Yang pertama, hubungan yang dilakukan. Tadi pertanyaannya dalam perjalanan, ketika sedang berhubungan. Sebelum berhubungan belum haid, berarti tidak apa-apa. Kalau memang ketika berhubungan tahu ya, segera diakhiri hubungannya. Ternyata haid. Karena Allah. Tinggalkan karena mematuhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggalkan karena mematuhi larangan Allah. Kalau memang sedang berhubungan ternyata haid, maka tinggalkan. Jangan dilanjutkan. Ya, tanggung misalnya. Jadi hilangkan istilah seperti itu. Tinggalkan. Tapi jarang yang terjadi mungkin ya. Atau memang pernah terjadi. Jika itu betul terjadi, insya Allah tidak apa-apa. Tidak apa-apa insya Allah. Ya, karena memang ketika berhubungan dalam kondisi belum haid, steril aman kan? Cuma itu memang batas-batas terakhir, injury time. Ya, karena itu injury time, hari-hari terakhir. Misalnya seseorang yang punya istri kebiasaan haid di tanggal 1. Maka di hari terakhir di bulan itu khawatir besok istri haid. Nah, dimanfaatkanlah untuk bersama. Ternyata ketika sedang berhubungan haid, berarti tidak apa-apa insyaallah. Solusinya segera akhiri. Tapi kalau ketahuan sudah selesai, maka tidak apa-apa. Kalau sebelumnya sudah ketahuan, maka jangan dilanjutkan.
Kalau sebelum melakukan hubungan tahu istri haid ternyata. Misalnya Mas Eko pulang dari ngantar ustaz kajian, pulang ke rumah semangat gembira, malam ini terakhir, besok istri mau haid. Nah, itu seperti itu. Ternyata setelah sampai ke rumah kata istri, maaf Mas, ternyata anak haid. Jangan dilanjutkan. Karena memang dari awal sudah ketahuan istri dalam kondisi haid, maka tidak diperbolehkan. Jadi wallahu alam bissawab. Saya rasa itu jawabannya. Kalau memang dari awal tidak dalam kondisi haid, maka tidak apa-apa. Tapi jika ketika sedang berhubungan setelah itu ketahuan, maka jangan dilanjutkan. Jika belum ketahuan, setelah selesai baru ketahuannya, maka mudah-mudahan Allah maafkannya karena bukan sesuatu yang disengaja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada pertanyaan yang lain? Ya. Khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan mandi itu sudah mengangkat hadasnya. Hadas besar saja sudah suci, apalagi hadas, maka tidak perlu berwudu kembali. Sebagian lagi mengatakan wudu itu kan untuk sholat, maka dia berwudu untuk sholat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau dia menyentuh ketika mandi itu menyentuh kemaluannya? Yang jelas pertama, pendapat menyentuh kemaluan itu membatalkan, itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Mazhab Syafi'i mutlak membatalkan, syahwat ataupun tidak syahwat batal menurut mereka. Sedangkan pendapat ulama-ulama mutaakhirin yang belakangan, di mayoritas ulama yang belakangan, kalau menyentuhnya dengan syahwat itu yang membatalkan. Jika sedang mandi itu tidak dengan syahwat menyentuhnya, maka mudah-mudahan tidak membatalkan. Dan banyak dalil-dalilnya, panjang kajinya. Kalau yang mau lebih pusing mendengar masalah fikih ini, masalahnya rumit, kita kaji kitab Sahih Fikih Sunnah wa Adillatu al-Ilmah dan dalil-dalilnya. Sunnah banyak, apa judulnya saya lupa. Di rumah saya punya kitabnya, sudah lama saya beli dari tahun 2000-an. Itu sampai pendapat ini pun dibahas dengan pendapat ulama dan dalil-dalilnya satu persatu. Kemudian bantahan ulama. Misalnya mazhab Syafi'i berkata begini, ini dalilnya. Mazhab ini berkata begini, ini dalilnya. Lalu dijawab oleh ini. Itu lebih rumit lagi, lebih pusing lagi. Itu cocok untuk orang yang memang fokus menuntut ilmu. Nah, kalau untuk seperti kita yang duduk sebentar di majelis, sebenarnya ini kan kemarin usulan sebenarnya. Mungkin berharap kajian kita ini walaupun yang hadir ya kita juga, tapi kalau orang-orang yang bukan ngaji tahu kita ada kajian kitab ini, mereka merubah sudut pandang mereka terhadap majelis di sini. Oh, situ juga ngaji kitab Matan Abu Syuja misalnya. Karena beberapa kali saya datang ada beberapa orang yang duduk kadang mojok agak jauh ke belakang, sepertinya bukan orang yang biasa ngaji. Ada beberapa kali seperti itu. Kalau kajiannya, kalau fikih, baca misalnya kita baca Al-Mulakhas Fiqhi karangan Syekh Al-Fauzan. Nah, itu ulama-ulama yang seperti ini, mereka lebih memilih pendapat yang terkuat. Mereka ulama al-muhaqqiqin, ulama yang memilih dari sekian pendapat mazhab mana yang lebih kuat dengan dalil-dalilnya. Itu yang mereka bawakan di dalam kitab-kitab mereka. Sebenarnya itu yang paling bagusnya. Kalau ini kita sekedar, ana yakin antum-antum juga belajar membaca tentang fikih ini di luar, membaca, dengar kajian-kajian, atau baca kitab-kitab, buku-buku ulama. Kita kaji ini, belajar lagi, menambah pengetahuan kita. Ternyata dalam mazhab Syafi'i begini loh. Nah, ternyata dalam mazhab Syafi'i begini. Ketika dibahas, ada bacakan, bukan berarti itu yang paling kuat. Tapi untuk orang-orang awam, kita ini orang awam sebenarnya, bukan orang-orang yang fokus belajar, meneliti, menelaah. Orang-orang awam, walaupun sudah ngaji awam dalam masalah seperti ini, maka boleh dia mengambil pendapat ini.
kecuali jika sudah ada yang datang menjelaskan kepadanya secara perbandingan mazhab, dijelaskan sedetail-detailnya mana pendapat yang paling kuat, apa dalil-dalilnya, maka ketika itu dia tidak lagi jahil dalam masalah yang dijelaskan. Baginya harus mengambil pendapat yang terkuat tersebut. Kalau sekarang kita kan mendengar ini dalilnya, ini hadisnya, ini perkataan al-imam, ini dalil hadis-hadis yang biasa dibawakan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, dalil-dalilnya. Dan kalau di perbandingan mazhab itu semuanya dijawab. Setiap dalil ada bantahannya dari ulama yang berpendapat berbeda dengannya. Kemudian ulama ini juga ada pula bantahan terhadap pendapat yang lain. Nah, itu luar biasa. Kalau belajar itu memang orang-orang yang memang fokus seperti itu. Kalau untuk kita cukuplah ini. Atau kalau suatu saat ini kita bahas cukup sampai misalnya kitab shalah saja atau kitab thaharah suci saja. Selesai ini beralih ke kitab fikih yang memang lebih memilih menuliskan pendapat-pendapat yang terkuat saja. Kalau saya saran salah satunya mulakhas fikih. Selain ini fikih di sini siapa biasanya lagi? Ada pelajaran fikih, kajian fikih siapa di sini? Ada? Ustaz-ustaz yang di sini biasanya ustaz tidak ada. Kalau Ustaz Imam kajiannya apa di sini? Usul salasa akidah. Ustaz Urfa akidah juga. Ustaz siapa lagi selain mereka berdua? Ustaz Taufik fikih doa. Fikih zikir dan doa. Karangan Syekh Abdul Razzaq. Fiqhul Adhkar wal Adiyah. Fiqhul Adiyah wal Adhkar karangan Syekh Abdul Razzaq. Berarti tidak ada fikih. Kalau mau saya sarankan, misalnya ini kita bahas nih, selesai kita berthaharah, beralih kita ke kitab yang lain. Beralih ke kitab yang lain, seperti misalnya kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Itu bagus untuk kita pelajari. Apa sebabnya? Karena ulama-ulama al-muhaqqiqin itu, apa maksud ulama-ulama yang memang ketika mereka menyebutkan suatu hukum itu setelah mereka meneliti semua pendapat lalu mereka pilih satu yang paling kuat. Nah, itu ulama muhaqqiqin. Salah satunya kitab yang ringan Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Tapi dia kalau kita pilih sebenarnya kalau dengan syarah tebal. Matan Abu Suja itu tipis, tapi dengan syarah tebal. Apanya? Ada yang satu jilid digabung, ada yang 2 jilid, tidak 3 jilid, 2 jilid. Tergantung mungkin penerbit. Tapi yang saya punya yang 2 jilid. Ada juga yang cetakannya digabungnya jadi 1 jilid. Dan selengkap-lengkapnya, tapi sederhana. Kalau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, silakan nanti mau yang mana saja. Nah, yang jelas sekarang ini yang kita pelajari, tapi yang saya sampaikan ini sebagai tambahan wawasan kita dari mazhab Syafi'i seperti ini. Kalau mau lebih jelimet yang itu tadi Sahih Fiqh Sunnah wa adillatuha wa aqwalul a'immah. Sahih Fiqh Sunnah dalil-dalilnya dan pendapat-pendapat imam-imam mazhab. Itu memang membacanya, kadang kita membacanya itu karena mungkin tergantung ya. Kalau saya memang membaca karena ingin menjelaskan kepada orang, ya baca semuanya, kadang dibaca, dipelajari. Kadang baru betul-betul paham diulang-ulang. Itu apa sih maksudnya? Kenapa ini menguatkan pendapat yang ini diulang? Oh ini. Tapi seperti itu, alasan-alasan itu. Kadang-kadang ini alasannya kok lebih kuat dengan alasan seperti ini. Dibantah oleh para ulama itu semuanya. Lengkap bantahannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup mungkin, atau masih ada pertanyaan mumpung masih hujan. Ya, mau keluar pun mungkin yang bawa motor juga belum bisa keluar. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Boleh berhubungan dengan materi atau yang lainnya. Baik, silakan. Kalau istri lagi warnet
apakah boleh mandi? Istri lagi Men, ya kan? Kalau nggak sampai selesai, doakan. kalau istri lagi men. Men, apa nifas? Ya. Kapan ini kan bau, Ustaz. Enggak. Itu boleh nggak? Maksudnya mandi itu, kalau mandi untuk kebersihan itu boleh, tidak ada larangannya. Maksud mandi dalam pembahasan fikih itu mandi untuk mengangkat hadas besar, bukan mandi untuk kebersihan. Jadi ini perlu diluruskan. Ya, mandi besar. Ini perlu dijelaskan, diluruskan dahulu. 7 hari haid nggak mandi mandi, atau 40 hari nifas nggak mandi mandi. Na'udzubillah. Mandi setiap hari, 3 kali sehari pun boleh. Dia mandi untuk kebersihan. Ada, tapi tidak wajib. Yang wajib itu mandi sebagai mengangkat hadas besarnya. Selagi walaupun dia sudah suci, kalau dia belum mandi, belum hilang hadas besarnya. Seorang wanita haid hari ini telah berhenti haidnya, sudah bersih. Kalau dia belum juga mandi, maka dia masih dalam kondisi berhadas, belum suci, belum terangkat. Dia suci secara zahir tapi belum terangkat hadasnya. Bagaimana menghilangkan hadasnya? Dengan cara mandi. Nah, itu dia yang dimaksud mandi dalam bab fikih, dalam pembahasan fikih. Adapun mandi untuk bersih-bersih itu dalam pembahasan yang lain. Dan itu boleh setiap hari. Selesai masak di dapur bau bawang, harus mandi. Ya. Boleh, silahkan. Boleh tetap bersolek, berdandan dan sebagainya. Boleh baginya mandi di rumah, memakai wangian di hadapan suaminya boleh. Yang tidak, maksudnya itu mandinya belum mensucikan dari hadasnya, karena dia masih tetap haid. Itu yang maksud mandi dalam bab fikih. Jadi dalam bab fikih hadas itu terbagi 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan berwudu. Hadas kecil apa saja? Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, itu hadas kecil. Kemudian hadas besar, haid, nifas, itu hadas besar. Jika telah berakhir masa haid atau masa nifas, maka wajib segera mandi untuk mengangkat hadasnya. Sebelum itu dia boleh mandi sebagai kebersihan, bukan untuk mengangkat hadasnya. Dan itu juga dicintai oleh Allah. Kebersihan dicintai, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Atau dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga kebersihan. Maka mandi setiap hari tidak apa-apa. Nah, bukan tidak boleh mandi, tidak bermanfaat untuk mengangkat hadasnya selama dia belum berhenti haid dan nifasnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Enggak. Wudu hanya sekedar sunnah. Nabi salah satu kebiasaannya setelah berhubungan beliau berwudu. Ya, memang benar. Rasulullah setelah selesai berhubungan sama istri, kalau beliau tidak mandi, beliau cukup berwudu. Minimal yang beliau lakukan berwudu. Banyak manfaatnya berwudu tentunya. Ketika seperti itu belum terangkat hadasnya, tapi dia berwudu dengan tujuan yang lain, ya. Dan itu kebiasaan beliau salah satunya. Disunnahkan bagi laki-laki untuk berwudu setelah selesai hubungan, dia berwudu. Kemudian segar lagi badan, mungkin muncul lagi gairahnya, mau berhubungan kembali, silahkan. Dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ketika berhadas besar. Ya. Ya. Boleh. Langsung cembur saja, tapi jangan lupa niat memang untuk, ya. Langsung cembur saja boleh.
basah semua badannya. Tapi yang paling sempurna adalah menunaikan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, mencuci, membersihkan kemaluan, mencuci semua anggota wudu kecuali kaki. Setelah itu mencuci bagian tubuh mulai dari bagian yang kanan, kemudian bagian kiri, lalu mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh. Nyela-nyela kepala, kalau yang rambut panjang, yang jenggot, bersihkan sela-sela semuanya. Dan terakhir nanti baru kembali membersihkan kaki, mencuci kaki. Ya. Jadi ketika mandi besar ini, mandi wajib, apakah sunnah pakai sabun atau mandi tidak boleh pakai sabun? Kalau sekedar untuk mandi, tujuan mandi besar, maka tidak ada harus pakai sampo, pakai sabun, tidak ada. Sebab mandi besar itu meratakan air ke seluruh tubuh. Itu maknanya, meratakan air ke seluruh tubuh. Dan yang paling sempurna seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan meratakan air ke seluruh tubuh, tercuci semua anggota tubuh, terbasuh, maka itu sudah cukup untuk sebagai mandi dari hadas besar. Dan untuk mendapatkan pahala sempurna mandinya, pahala mengamalkan sunnah-sunnah yang lain, ya ditunaikan dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mencuci anggota-anggota wudu, kemudian mulai dari yang kanan mengguyurkan ke seluruh anggotanya, dan mencuci kaki setelah selesai mandi, terakhir dicuci kembali kaki. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup. Baik, sudah hampir jam 9. Sudah hampir jam 9. Saya rasa cukup sampai di sini untuk bulan atau untuk hari ini, untuk malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf atas khilaf dan kekeliruan. Yang hak datangnya dari Allah, salah dan khilaf dari saya dan dari syaitan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.